Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Mbak. Perkenalkan, saya Mahira Atas Salsabila dengan NIM D004083 di kelompok A3 dengan Aslem Mas Ikhwan. Jadi di sini saya akan memaparkan laporan anatomi 2.2. Oke, jadi topik yang pertama itu ada traktus respiratori superior. Di traktus respiratori superior ini kita ada cavum nasalis, laring, dan juga faring. Oke, kita akan yang pertama. Baik, yang pertama kita akan masuk ke cavum nasi dulu. Jadi di nasus itu ada nasus bagian eksternus. Nah, di bagian eksternus ini ada bagian osa dan juga cartilago. Nah, osa di nasus eksternus ini kita membagi menjadi tiga tempat. Kita ada os nasal, lalu ada os nasal, os maksila, dan juga os frontal. Lalu selain os itu kita juga ada cartilago. Nah, di nasus eksternus ini cartilagonya ada processus lateralis cartilago septum nasi yang di sini, lalu ada cartilago alaris major dan juga alaris minor, lalu ada cartilago septum nasi. Nah, selanjutnya ini bagian septalnya cartilago septal nasi. Terus ini bagian major. Oke, selanjutnya kita dari nasus bagian eksternus atau bagian luar kita akan ke cavum nasi. Nah, di cavum nasi ini namanya cavum berarti dia ruangan. Di ruangan ini pasti harus ada pintu. Nah, di cavum nasi ini ada pintu masuk dan juga pintu keluar. Nah, pintu masuknya atau pintu paling depan itu ada di bagian anterior, itu ada namanya apertura nares, dan juga bagian posteriornya ada namanya apertura coana. Lalu selanjutnya cavum nasi ini dibagi menjadi 3 regio. Yang pertama bagian depan itu ada vestibulum nasi, lalu yang di bagian posterior atau di cavum nasi ini namanya adalah regio respiratori, dan yang di sini adalah regio dari olfaktori. Selanjutnya kita ke sinus yang ada di cavum nasi. Jadi sinus di sini tuh ada 4. Yang pertama ada sinus frontal di bagian os frontal, lalu ada sinus etmoidal di bagian posterior dari sinus frontal, lalu ada sinus sphenoidal di bagian posterior dari sinus etmoidal. Terus habis itu ada juga ini sinus maxillaris di dekat os maxillaris. Ini adalah tampak dari anteriornya, dan yang ini ada di bagian lateralnya. Selanjutnya ada dinding lateral di cavum nasi. Jadi di sini tuh dinding lateral ini tuh dia memiliki 3 lengkungan tulang yang dinamakan ada coana nasi superior, lalu ada coana nasi media, dan juga ada coana nasi yang inferior. Lalu 3 tulang ini tuh membagi menjadi 4 saluran. Yang pertama atau 4 ruangan. Yang di bagian superior, paling superior itu ada recessus sphenoetmoidal, karena dia terletak antara sphenoidal dan juga os etmoidal. Lalu selanjutnya bagian bawah dari recessus sphenoetmoidal ini ada namanya meatus nasi superior. Lalu di sini ada ini superior, lalu yang di sini adalah medial, lalu dan yang paling bawah adalah meatus nasi inferior. Selanjutnya kita ke vaskularisasi dari nasi atau hidung. Jadi hidung ini tuh divaskularisasi dari arteri karotis eksterna dan juga interna. Lalu dari karotis eksterna dia akan bercabang menjadi arteri maxillaris, lalu ke arteri spenopalatina, lalu arteri etmoidal anterior dan juga posterior. Lalu mereka ini akan bergabung di locus Kieselbach. Oke, lalu
arteri dari karotis interna ini bakalan bercabang menjadi arteri optalamika. Itu ada arteri yang biasanya akan berhubungan ke otak. Oke, selanjutnya kita akan ke inervasinya. Jadi hidung ini diinervasi oleh, kalau penciuman itu dia oleh nervus olfactorius di cavum olfactori. Lalu ada sensor umum, dia itu pakai nervus ophthalmicus dan juga otonomnya menggunakan nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Oke, selanjutnya kita akan ke faring. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 regio. Ada nasofaring, itu di bagian dekat nasus, dan juga ada orofaring di dekat oral, dan juga ada laryngofaring. Nah, yang pertama ada faring. Faring ini itu dia itu panjangnya 12 sampai 14 cm. Dia itu menghubungkan dari cavum nasi sampai juga cavum oris, terus menuju laring dan esofagus. Nah, faring tadi kan dibagi menjadi 3 regio. Yang bagian nasofaring itu setinggi VC1 sampai dengan VC2. Lalu habis itu ada orofaring itu dari 2 sampai dengan 3. Lalu selanjutnya ada laryngofaring itu dari 3 sampai dengan 5. Oke. Nah, laring ini divaskularisasi di bagian atas itu dari arteri karotis eksterna. Nanti akan bercabang menjadi arteri maxillaris, terus ramus pharyngeus, dan juga arteri palatina yang descendens. Lalu ada arteri facialis, arteri pharyngea ascendens, dan juga arteri lingualis. Lalu di bagian bawahnya dia akan vaskularisasinya berasal dari truncus tirocervicalis yang arteri subclavia. Nanti akan bercabang menjadi arteri tiroidea inferior dan juga tonsilla palatina. Nah, tonsilla palatina ini akan mendapatkan suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Oke, selanjutnya tadi faring itu akan diinervasi yang sensorik itu oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Lalu yang motorik itu akan diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, selanjutnya kita ada laring. Nah, di laring ini tuh ada skeleton laring. Nah, skeleton laringnya ada apa aja sih? Di sini ada pertama ada cartilago epiglottis. Nah, ini ada epiglottis. Lalu selanjutnya ada cartilago corniculata. Lalu di bawah dari corniculata ada cartilago arytenoid. Selanjutnya ada di sini adalah cartilago cricoid, dan juga nah, ini ada cartilago dari tiroid. Oke, selanjutnya kita ke cavitis laringis. Jadi di laring ini ada cavitas. Nah, di dalam cavitas laring ini ada plica vestibuli, lalu ada rima vestibuli, lalu ada plica vocalis, dan juga rima glottis. Nah, ini di bagian ini ada rima vestibuli, lalu ada rima glottis, terus habis itu di sini ada vocal flute dan juga vestibuli. Nah, kalau misalnya kita ada serak, itu biasanya yang bermasalah di vocal flute, di bagian nervus pharynx yang recurrens. Oke, topik yang pertama kita udah selesai untuk membahas dari traktus respiratory yang superior. Selanjutnya kita akan ke topik yang kedua. Nah, topik yang kedua ini adalah kita akan bahas tentang core atau jantung. Jadi, yang pertama ini kita harus tahu dulu letak anatomi dari jantung.
jantung ini letaknya ada di mediastinum. Tepatnya di mana sih dari mediastinum ini? Jadi mediastinum itu dibagi menjadi superior dan juga inferior. Nah, jantung itu berada di bagian inferior. Nah, dari inferior itu dibagi menjadi 3. Ada yang bagian mediastinum inferior yang anterior, medial, dan juga inferior. Nah, jantung ini berada di mediastinum bagian inferior yang media. Jadi letak jantung tuh di sini ya, sebelah sini. Nah, jantung sendiri itu dia itu tuh letaknya tidak melayang ya, jadi dia tuh difiksasi oleh beberapa ligamen. Nah, jadi di sini yang pertama itu ligamen yang pertama ada namanya vertebropericardiae ligamen. Lalu ada yang menempel pada sternum, namanya adalah superior sterni pericardiae ligamen. Lalu yang melekat pada tulang sympioideus itu adalah sympio-pericardiae ligamen. Lalu yang melekat kepada diafragma itu namanya brenica pericardiae ligamen yang ada di sini ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat batas-batas dari jantung. Jadi jantung itu di bagian kanan atas atau bagian dekstra itu dia akan setinggi SIC2 di linea parasternalis dextra. Lalu yang di kiri atas dia itu sejajar, jadi dia ada di SIC 2 di linea parasternalis yang sinistra, yang dextra, yang ini sinistra. Lalu di bagian kanan bawah itu atau bagian dextra dia ada SIC di SIC 4 di linea parasternalis. Nah, di bagian kiri bawah dia itu sedikit agak turun karena dia ada apex di sana. Nah, itu dia setinggi SIC 5 di linea mid clavicula yang sinistra. Selanjutnya ada struktur eksternanya. Nah, jantung itu tuh kita bagi, ada yang namanya di bagian posterior atau kita sebut juga basis. Lalu tadi yang dia membuat jantung sedikit ke bawah, atau misal jantung bentuknya seperti ini ya. Nah, bagian itu ini namanya apex, di bagian dari apex. Terus habis itu ada fasianya. Nah, dia itu yang di bagian bawah, dia itu jantung kan berhadapan dengan diafragma. Jadi surface dari diafragma. Terus habis itu ada ini bagian anteriornya. Lalu habis itu di bagian lateralnya dia itu ada pulmo, surface dari pulmo. Ada yang kanan dan juga kiri. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari luar itu tuh kita akan melihat dari ada auricula yang dextra. Lalu di sini juga ada auricula yang sinistra. Itu di bagian dekat antrum. Jadi di sini antrum, di sini ventricle dextra, di sini ada spatium interventricularis, lalu di sini ada ventricular yang sinistra, dan juga di sini ada antrum yang bagian sinistra. Lalu kalau kita lihat dari anterior itu tuh yang paling depan atau paling anterior itu ada aorta. Lalu di sini ada pulmo, di sini ada vena cava superior, dan di bawah sini ada vena cava inferior. Lalu selanjutnya di sini di bagian ujung ini namanya apex cordis. Lalu ini juga akan dilalui oleh arteri-arteri. Ini ada arteri koronaria yang dextra, ini yang dextra, dan ini akan dilalui oleh arteri koronaria yang sinistra. Selanjutnya di jantung ini juga ada skeleton cordis atau bangunan-bangunan yang ada di jantung. Nah, skeleton cordis ini ada trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum ini ada yang sinister, dan juga ini trigonum fibrosum yang dextrum. Lalu selanjutnya yang memisahkan antrum dan juga ventricle itu ada namanya annulus fibrosum
atrioventrikular, ada yang ini sinistra dan ini yang dextra. Lalu ada cincin pulmo dan juga cincin arteri. Oke, selanjutnya ada katup jantung. Jadi di jantung ini ada 4 katup. Nah, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu katup yang atrioventrikular, jadi yang memisahkan dari antrum dan juga ventricle. Itu ada yang bagian dextra, itu dia ada tricuspid, atau berarti dia ada 3 katup. Lalu yang di bagian sinister itu ada katup bicuspid atau 2 katup. Jadi berjumlah 2 katup, makanya bicuspid dan juga tricuspid. Lalu di sini yang jenis yang kedua itu ada katup yang semilunaris atau berbentuk seperti bulan. Nah, itu ada katup aorta dan juga pulmo. Lalu di sini kita melihat di atrium dexter. Di atrium dexter ini ada bagian halusnya. Itu namanya bagian halus di sebelah sini itu tuh ada namanya sinus venarum cavarum. Lalu yang bagian kasarnya atau yang di sini itu namanya musculus pectinati. Nah, sinus venarum cavarum dan juga musculus pectinati ini akan bertemu di crista terminalis. Nah, di sini juga ada bangunan penting juga namanya fossa ovalis. Ini tuh dulu tuh dia dari saat MB itu dia tuh namanya foramen ovale. Nah, peninggiannya itu namanya limbus fossa ovalis. Terus habis itu ada ostium dari arteri vena dextra, terus ada ostium sinus coronaris di sini, dan juga ada ostium vena cava inferior di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita ke ventriculus yang dexter. Nah, dari atrium akan menuju ke ventricular dextra. Nah, di ventricular dextra ini ada dia itu ada terdiri dari bagian kasar aja. Jadi bagian kasarnya itu namanya trabecula cornae. Nah, terus habis itu trabecula cornae ini tuh dibagi menjadi 3. Ada musculus papillaris, terus habis itu ada trabecula sphenomarginal yang ini, terus habis itu ada rigi biasa yang menuju di bagian dalam. Ini musculus papillarisnya, ini yang posterior dan ini yang anterior. Yang ini adalah trabecula sphenomarginal. Oke, selanjutnya dari ventricle dextra kita akan ke antrum yang bagian sinister. Nah, antrum bagian sinister ini terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Ini bagian auricula sinistranya. Nah, dia itu juga ada ostium arteri vena dari sinistrum, dan juga ada fossa ovalis dan juga valvula foramen ovalis. Selanjutnya ke ventricle sinister, dia itu di ventricle sinister ini dia yang akan membentuk apex cordis. Nah, ini ya guys, di sini apex cordis. Lalu selanjutnya di bagian ventricle sinister ini tuh bagian miokardiumnya dia itu akan lebih tebal daripada yang lain, karena di ventricle sinister ini dia akan memompa darah ke seluruh tubuh, makanya dia membutuhkan lebih banyak otot untuk memompa darah. Lanjutnya ada vestibulum aorta dan juga ostium aorta. Oke, kita kan ke neurovaskularisasi dari core atau jantung. Nah, jantung itu tuh vaskularisasinya yang pertama. Nah, darah itu ada dari darah kotor atau darah yang banyak CO2-nya itu akan dari seluruh tubuh akan dibawa lalu akan masuk ke dalam antrum bagian dexter di sebelah. Nah, ini di sini.
ini di bagian antrum. Darah dari seluruh tubuh yang kaya akan CO2 dan akan masuk ke antrum yang dexter, lalu masuk ke ventrikul, lalu dari ventrikul dia akan dipompa ke dalam pulmo. Di dalam pulmo ini CO-nya akan diganti oleh oksigen. Nah, lalu dari sini pulmo namanya vena pulmonalis. Jadi di sini tuh arteri sama vena tuh namanya dibalik. Biasanya kan yang arteri itu membawa kaya O2 dan juga vena itu membawa kaya dengan CO2. Tapi kalau di pulmo itu namanya dibalik. Jadi yang kaya akan arteri pulmonalis itu dia kaya akan CO2, dan juga yang vena pulmonalis itu dia akan kaya CO2. Nah, dari vena pulmonalis dia akan masuk ke bagian antrum yang sinister. Lalu dari antrum sinister dia akan dipompa ke dalam ventrikul yang sinistra. Lalu yang dari sinistra dia akan dipompa ke seluruh tubuh untuk diedarkan. Nah, terus vaskularisasi di jantung. Jantung itu darah itu akan dari aorta ascendens di sini. Nah, dari aorta ascendens akan bercabang menjadi arteri koronaria yang dextra dan juga yang sinistra. Yang dextra ini akan bercabang menjadi ramus nodus SA di sebelah sini, lalu ada ramus marginalis di sini. Ini ramus marginalis dextra, dan juga ada ramus interventricularis yang posterior di arah posterior. Lalu di bagian sinister itu ada arteri koronaria sinistra. Nah, arteri koronaria sinistra ini akan bercabang menjadi ramus circumflexus dan juga ramus interventricularis yang anterior. Oke, selanjutnya kita ke vaskularisasi yang di vena. Nah, jadi ada ini namanya sinus coronarius. Sinus coronarius ini dia itu kayak muara dari beberapa cabang vena. Salah satunya ada vena cardiaca magna, terus habis itu vena cardiaca parva, dan vena cardiaca media. Lalu ada vena cordis minimae, itu bermuara langsung ke atrium dextrus melalui foramina venarum cavarum. Oke, untuk topik 2 sudah selesai. Tadi kita sudah membahas tentang core. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang topik ketiga, yaitu tractus respiratory yang superius. Yang tadi ada trakea, ada pulmo. Nah, pertama ada trakea. Trakea ini dia itu setinggi VC 6 sampai dengan VTH 4 atau 5. Nah, trakea ini tuh dibagi menjadi 2 regio. Yang pertama ada trakea pars cervicalis dan juga pars thoracalis. Selanjutnya, nah, penyusun dari trakea itu tuh yang pastinya ada cartilago trachealis. Nah, di sini di bagian anterior dan juga lateral-lateralnya itu ada cartilago trachealis. Nah, di bagian posterior dari trakea itu ada namanya musculus trachealis. Hanya ada juga ligamen anular dan juga jaringan mengikat elastis. Nah, trakea ini dia itu divaskularisasi oleh arteri tiroidea yang inferior. Lalu drainase venanya itu dari vena laryngeal inferior, terus habis itu ke plexus tiroideus, lalu ke vena laryngeal yang inferior. Nah, inervasinya ini yang simpatik itu dari truncus sympathicus, dan yang parasimpatik itu dari nervus vagus dan juga nervus laryngeus yang recurrens. Nah, di sini itu ada percabangan, itu namanya bifurcatio, terus dan juga peninggiannya itu namanya carina. Selanjutnya dari trakea kita akan ke bronkus. Nah, di bronkus ini dia tuh dibagi menjadi 3, ada bronkus primer, bronkus secundus, dan juga bronkus tertius. Nah, di bronkus
primarius itu tuh ada dextra dan juga sinistra. Nah, di bagian dextra ini tuh dia akan lebih lurus sejajar dengan trakea. Tapi dia itu akan lebih diameternya tuh dia lebih pendek. Tapi dia lebih lebar dari yang sinister. Nah, karena dia itu lebih lebar, jadi biasanya kalau misalnya ada benda asing masuk ke bronkus, biasanya dia akan masuk ke yang bronkus yang di dexter. Terus, nah bronkus primarius yang dexter ini dibagi menjadi tiga lobar, dan yang di sinister itu akan dibagi menjadi 2. Oke. Selanjutnya kita akan ke bronkus yang secundus. Nah, bronkus secundus ini tuh tadi kan dia ada tiga cabang ya. Sedangkan yang di sinister itu hanya 2 cabang. Terus ukurannya yang secundus itu akan lebih pendek, dan yang secundus yang dexter akan lebih pendek daripada yang sinister. Selanjutnya kita ke yang tertius. Nah, tertius ini yang dexter itu akan berjumlah 10 dan juga yang sinister akan berjumlah 9 lobus. Nah, dari bronkus tertius ini akan bercabang menjadi bronchiolus. Kita akan masuk ke pulmo. Nah, pulmo ini dia dibagi. Jadi pulmo itu ada bagian atas itu namanya disebut apex, dan yang di bawah disebut basis pulmonalis. Nah, pulmo ini itu tuh dia punya 3 fasies, ada 2 fasies costalis dan juga mediastinalis. Nah, kalau fasies yang costalis berarti dia akan berhadapan dengan tulang-tulang costae, dan yang fasies yang mediastinum dia akan berada di dekat mediastinalis. Oke, selain dari fasies dia juga ada margo. Nah, margo pulmo itu tuh ada 2, ada yang inferior dan juga yang anterior. Anterior berarti yang di depan, yang inferior berarti yang di belakang. Oke, selanjutnya ke pleura. Jadi pleura itu apa sih? Pleura adalah selaput tipis yang membungkus paru-paru dan dinding dalam rongga dada. Nah, pleura ini tuh dibagi menjadi 2, ada yang visceralis dan juga parietalis. Yang visceralis ini dia akan menempel langsung ke paru-parunya, dan yang bagian parietal ini dia itu yang akan berhadapan dengan tulang-tulang costae. Nah, mereka itu akan membentuk cavum. Cavumnya itu namanya cavum pleura. Ini tuh biasanya diisi oleh udara. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pleura parietalis. Pleura parietalis ini dibagi menjadi 3 part. Itu ada part costalis, terus habis itu yang di bagian atas ada cervicalis, dan juga yang di bawah yang dekat dengan diafragma itu namanya diafragmatica. Pars pleura diafragmatica. Selanjutnya ada potential space. Tadi kan kita sudah membahas ya, kalau misalnya tadi cavum pleura ini biasanya diisi oleh udara. Nah, di sini tuh dia akan membagi menjadi 2. Ada recessus costomediastinal dan juga recessus costodiaphragmaticus. Nah, yang costomediastinalis berarti dia akan berhadapan dengan costae dan juga mediastinal di bagian sini. Ini costae dan juga mediastinal. Lalu ada juga recessus costodiaphragmaticus, berarti dia di bagian sini. Nah, di sini. Itu dia berarti berhadapan dengan costae dan juga diafragma. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.